Hey. Halo dangsanaku dimanapun kalian berada. Kali ini Mamang mau berbagi alur cerita film yang berjudul Gear 2020. Film ini menceritakan seorang wanita yang berniat balas dendam terhadap ayahnya sendiri. Oke, bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula ketika diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Gear, dan ia berniat pergi mencari ayahnya untuk membunuhnya. Apa sih alasan dia ingin melakukan hal itu? Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian, ia menelepon ibunya dan menanyakan tentang isi sebuah surat. Namun, ibunya tak memberitahukan isi surat itu. Dan Gear mengatakan bahwa ia akan menemui ayahnya. Ibunya pun melarang hal itu dan mengatakan bahwa kau tak mengenal ia lagi sejak kau berumur 6 tahun. Ibunya juga menambahkan jangan pergi mencari ayahmu. Namun Gear tak menghiraukannya dan mematikan ponsel itu. Dan film Gear pun dimulai. Singkat cerita, ketika ia sudah turun dari bus, ia pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dan ketika di perjalanan, ia pun bertemu sebuah mobil yang bertuliskan Sheriff. Ya, itu adalah mobil Sheriff. Mobil itu pun berhenti dan mundur mengiringi Gear. Dan Sheriff itu pun menawarkan tumpangan juga sekaligus ingin mengantarnya. Namun Gear menolaknya. Dan Sheriff itu kembali menawarkan air minum, namun itu bukan air putih biasa. Tetapi ya kalian tahu lah ya. Gear pun tetap menolaknya. Sheriff itu pun menyerah dan akhirnya pergi dari tempat itu. Kemudian Gear melanjutkan perjalanan dan akhirnya ia sampai ke sebuah kota yang sepertinya kota itu tak banyak penghuninya. Hanya beberapa saja yang terlihat. Kemudian ia menuju sebuah bar yang ada di sana. Dan terlihat ada yang memperhatikan Gear. Kemudian ada seorang pria yang menghampirinya dan mencoba menggodanya. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang mendorong laki-laki tersebut dan mengenai Gear, sehingga mereka terjatuh dan itu menjadi kesempatan laki-laki itu untuk melakukan aksinya. Namun Gear dengan berusaha keras melawan dan mengeluarkan kapak yang ia bawa. Sontak saja laki-laki tersebut terkejut dan tak jadi melancarkan aksinya. Dan Gear bertanya di mana Rod. Singkat cerita, Gear pun langsung menuju rumah yang sudah diberitahu alamatnya tadi. Dan perlu kalian tahu bahwa Rod adalah ayahnya Gear. Dan ketika sampai, ia pun langsung mencari ayahnya. Namun, ia tak menemukannya. Kemudian, ia mencari di sebuah gudang. Dan betapa terkejutnya ia, ternyata ayahnya sudah tewas tergantung. Dan ada seseorang yang sudah lebih dulu membunuhnya. Bukannya sedih, Gear pun marah karena ayahnya mati di tangan orang lain, bukan di tangannya. Look at me, huh? Kemudian, Gear pun kembali ke kota dan menuju bar yang ia datangi tadi. Dan ia bertanya kepada pelayan kenapa di kota ini ponselnya tak bisa digunakan. Dan pelayan itu menjawab bahwa menara seluler tidak mencapai di sini. Gear pun kembali bertanya kapan kantor Sheriff buka. Pelayan itu menjawab bahwa Sheriff di sini bekerja dengan jam yang tak wajar. Kalau kau ingin menemui mereka, tunggulah di sini, mereka akan datang. Kemudian, Gear menghubungi ibunya menggunakan telepon yang ada di sana. Dan ia mengatakan bahwa ayahnya sudah mati. Dan ibunya bertanya, bukan kau kan yang membunuhnya? Gear pun menjawab bahwa seseorang telah menyiksanya. Aku datang ke sini ingin membunuhnya. Namun ada orang yang telah mendahulunya. Ibunya pun marah kepada Gear bahwa tak sepantasnya kau berada di sana. Gear pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dengan semua ini. Dan akan mencoba mencari tahu pelakunya. Gear pun akan menyelidiki semuanya. Ia pun keluar dari tempat itu. Namun dirasa bajunya sudah sangat kotor, Gear pun berencana mencucinya di tempat laundry.
Dan ketika sedang menunggu cucian, datanglah seorang laki-laki yang juga ingin mencuci pakaian. Namun, laki-laki tersebut terus-terusan memperhatikan Gear. Dan laki-laki itu menawarkan baju kaos untuk dipakai, namun Gear menolak tawarannya. Dan laki-laki itu mengingatkan bahwa harus berhati-hati di kota ini. Setelah berbincang-bincang, mereka pun akhirnya berkenalan dan saling berjabat tangan. Dan saat itu juga, Gear melihat jam tangan yang dipakai laki-laki itu, dan ia ingat bahwa itu adalah jam tangan milik ayahnya. Laki-laki itu pun mengatakan hal yang tak terduga, dan ia mengatakan gadis kesayangan ayah. Gear pun langsung menyerang laki-laki itu dengan membabi buta, dan perkelahian pun tak terhindarkan. Namun karena perbedaan kekuatan, Gear pun hampir kalah di tangan laki-laki itu. Namun Gear berhasil melakukan perlawanan dan dengan cepat ia mengambil kapak yang ia bawa dan akan langsung membunuhnya. Namun saat itu juga datanglah Sheriff yang pernah bertemu dengannya. Sheriff itu pun menyuruh Gear untuk meletakkan senjatanya. Namun Gear mengatakan bahwa laki-laki ini yang telah membunuh ayahnya. Sheriff itu pun mengatakan bahwa ia akan mengurus semuanya. Dan akhirnya Gear dan laki-laki itu pun ikut dengan Sheriff. Namun ada yang aneh di antara Sheriff dan laki-laki tersebut. Sheriff itu pun memperkenalkan bahwa laki-laki ini adalah saudara tiriku. Dan mereka pun tertawa bersama. Hede. Gear pun bertanya kemana akan membawanya. Laki-laki itu pun menanyakan tentang uang. Tentu saja Gear tak mengetahuinya. Dan laki-laki itu menegaskan mencari uang yang ayah Gear sembunyikan di propertinya. Namun, tak bisa menjawab karena ia memang tak tahu apa-apa. Dan laki-laki itu kembali bertanya apakah ibumu tahu bahwa kau kesini. Dan Gear pun heran kenapa mereka bisa tahu tentang ibunya. Singkat cerita, Gear pun dibawa ke rumah ayahnya. Dan ia dipaksa memberitahu tentang letak uang ayahnya. Dan ia pun diancam dengan sebuah gurinda. Dan Gear pun mengatakan bahwa uangnya disimpan di bawah bak kamar mandi. Mereka pun langsung mencarinya. Ketika mereka sedang asik mencari uang itu, Gear pun berhasil melarikan diri dari tempat itu. Dan sialnya, ternyata uangnya tak ada di sana. Sheriff pun mengetahui kalau Gear kabur. Dan dengan kemahirannya menembak, ia pun berhasil mengenai tangan Gear. Namun Gear tetap bisa melarikan diri dari tempat itu. Tak eng kecolongan, laki-laki itu mengajar Gear menggunakan skuter. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun bodohnya, Gear berhasil menjatuhkan laki-laki itu dan berhasil kabur menggunakan skuter itu. Singkat cerita, ia pun akhirnya sampai di kota tadi dan beristirahat di klub yang ia datangi tadi. Dan ia menanyakan alamat rumah Sheriff dan laki-laki itu kepada pelayan. Dan untungnya, pelayan itu mau memberitahunya. Sepertinya, Gear berencana balas dendam kepada mereka. Singkat cerita, ia pun sampai ke sebuah rumah yang telah diberitahu oleh pelayan tadi. Dengan hati-hati, ia pun masuk ke dalam rumah dan melihat laki-laki itu sedang memasak. Dan Gear pun langsung mengagetkan laki-laki itu. Ia pun bertanya dengan laki-laki itu kenapa ia bisa mengenal ibunya dan keluarganya. Namun, laki-laki itu mendekati Gear dengan cepat mengambil kapak yang ada di tangan Gear. Dan Gear pun berhasil menusuknya dengan pisau. Dan laki-laki itu terbakar akibat ulahnya sendiri. Dan saat itu juga datanglah Sheriff ke rumah itu. Namun Gear berhasil kabur menggunakan mobilnya. Dan Sheriff pun mengajar Gear menggunakan mobil yang lain. Dan aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Dan ia pun berhasil sampai di kota dengan bersembunyi di sana. Namun, tiba-tiba ia pun diselamatkan wanita yang ada di bar kemarin. Scene pun berpindah, dan mereka pun saling berkenalan dan berbincang-bincang, dan nama wanita tersebut adalah Betty. Dan Betty mengetahui tentang ayahnya Gear. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang baik.
Bahkan, ia mengumpulkan uang untuk Gear. Namun Gear tak mempercayai itu. Gear mengatakan bahwa ayahnya meninggalkan mereka ketika masih berumur 6 tahun. Dan ia juga masa lalu menyakiti ibunya. Dan ia datang kembali menemui ayahnya untuk membunuhnya. Namun Betty hanya tertawa mendengar semua itu. Ia mengatakan, cinta ayahmu kepadamu lah yang telah membunuhnya. Dan ia dibunuh saudara ibumu sendiri. Namun Gear tak mempercayai semua itu saja. Singkat cerita, ia pun kembali menuju rumah ayahnya untuk mencari uang yang disimpan ayahnya. Namun ternyata pamannya alias Sheriff tadi sudah berada di sana. Gear pun menyelinap masuk untuk mengambil senjata. Namun sialnya, ia malah menjatuhkan botol minuman yang ada di sana. Dan ia pun bergegas mengambil senapan kocok dan bersembunyi di balik dinding. Dan ternyata Sheriff itu sudah mengetahui keberadaan Gear. Dan mereka pun akhirnya bertarung, namun Gear harus kalah dan ia terseret menuju bak kamar mandi. Di sana, ia dipaksa mengatakan keberadaan uang itu. Tetapi Gear memang tidak mengetahui apa-apa, hingga ia mengambil sebuah besi dan memukulnya ke kepala Sheriff. Dan ia langsung lari keluar rumah. Dan di saat itu juga, pertarungan antara pistol versus kapak terjadi. Sheriff itu pun akhirnya tumbang. Tak berapa lama, datanglah ibunya Gear menggunakan sebuah mobil. Ibunya pun menanyakan apa yang kau telah lakukan. Gear pun menanyakan semua yang telah terjadi. Akhirnya mereka cekcok. Dan ibunya menjelaskan semua yang telah terjadi, bahwa ini semua adalah rekayasanya saja. Karena ia ingin balas dendam terhadap ayahnya. Karena ayahnya Gear telah menelantarkan mereka. Dan yang paling fatal adalah ayahnya Gear telah berselingkuh. Dan itu membuat ibunya Gear tak bisa terima. Dan akhirnya ia merekayasa semuanya dan menyuruh pamannya untuk membunuh ayahnya. Mendengar semua itu, Gear pun hanya bisa diam. Dan ibunya pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, ia pun pergi dari kota itu dan film pun berakhir. Oke, secara keseluruhan filmnya bagus karena banyak misteri yang tersimpan di dalamnya dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai bertemu lagi. Dadah.